underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Australia mengeluarkan aturan baru terkait hak pekerja. Jadi aturan ini memperbolehkan para pekerja untuk tidak menerima telepon atau pesan tertulis terkait pekerjaan dari atasan setelah jam kerja mereka berakhir. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini ya situasi seperti ini kita nggak ngerti ya kenapa Australia bisa mengeluarkan peraturan itu ya. Jadi ceritanya kalau ada atasan dan bawahan kan. Nah kalau sudah selesai jam kerja, katakanlah 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 sore, ya dia tuh kalau dikontak dari bosnya atau bots WA ya itu dia boleh nggak jawab, nggak boleh nggak terima, pokoknya nggak respon tuh nggak apa-apa. Ya, jadi akan keluar undang-undang yang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan ini kan, apakah ini juga akan diterapkan di Indonesia? Ya, seperti kita ketahui, itu nggak usah pakai aturan itu kan sekarang banyak sekali kok ya. Di Indonesia itu kalau karyawan kerja itu 9 to 5 ya, jam 9 sampai jam 5 sore, itu udah nggak mau bicara urusan kantor lagi. Ya, WA dilihat tapi nggak dijawab, atau bila perlu juga belum dilihat, telepon tidak diangkat, ya nggak cuman dari bosnya, konsumennya dia pun kalau mau tanya-tanya sesuatu dia juga nggak mau nanggapi. Jadi sorry, jam kerja kita jam 9 sampai jam 5. Tok, ya selebihnya itu nggak bisa. Aku nggak mau jawab. Itu banyak yang seperti itu, ya. Nah sekarang kalau ada aturan submodel Australia tadi itu, ya berarti kan pihak karyawan itu kan diuntungkan, ya. Tapi jangan salah, di dalam peraturan itu ada kata-kata kalimat. Tetapi kalau dalam kondisi yang urgent atau yang penting, yang dianggap sama bosnya penting, you tidak mau jalanin, maka you juga akan kena penalti. Ya, bos kalau berani memberi perintah di atas jam kerja, dia akan dipenalti kalau nggak salah $50 ya. Tetapi kalau anak buah tidak menjalankan apa yang diminta oleh bosnya dengan alasan tertentu yang betul-betul dianggap ini harus dikerjain, tapi karyawannya nggak mau, karyawannya bisa didenda lebih besar daripada denda yang dikenakan kepada bosnya, ya. Nah ini coba kalau kita sekarang mau lihat di Indonesia ya, ini apakah memang betul kalau di luar jam kerja itu ya udah ini bukan urusan gua lagi, jadi kontak maupun teks itu nggak akan dijawab. Nah ini kita perlu mikir ya. Nah sekarang yang paling benar adalah kalau memang karyawan tersebut itu bekerja dalam level yang bawah, misalnya bagian kebersihan, ya, atau bagian keamanan, ya, keamanan itu ada shift atau 3 shift biasanya gitu ya. Nah itu bisa saja, ya karena nggak ada alasan urgent kan. Tapi kalau seorang karyawan itu bekerja membantu tingkat atas ya, menjadi asistennya atau gaji sekretarisnya itu nggak bisa. Karena di dalam perusahaan itu yang dituntut adalah tanggung jawab bahwa pekerjaan itu harus selesai. Ya, jadi tidak mengenal waktu. Ya, jadi 24 jam itu kalau bos yang baik itu kan mikirkan perusahaannya. Mau masih ada utang atau enggak ya, besok bagaimana untuk menemuin klien tertentu atau bagaimana itu. Nah, ini sering-sering kan butuh persiapan. Nah persiapannya ini yang bantu siapa? Ya tadi itu anak buah kan. Nah inilah yang dikatakan peraturan itu hanya untuk yang level bawah, pekerjaan level bawah. Ya kan nggak mungkin kan kalau you sebagai office boy bikin bersih kantornya tutup, masa dia dikontak, ini sekarang kamu ke kantor bersih kan tidak. Ya kecuali memang kantor itu ada darurat ya. Australia kan juga pernah banjir ya. Misalnya kena banjir,
Ya ada dokumen yang harus diselamatkan atau bagaimana macam-macam, itu kan penting ya. Nah itu office boy diperintah. Nah itu harus jalan dong. Justru kalau ada perintah seperti ini yang karena banjir itu diperlukan pengamanan dokumen atau apapun di kantor walaupun di luar jam kerja, ya dia kan harus berangkat. Nah pada saat itu kalau dia nggak mau, ya dia kena denda loh. Dendanya lebih mahal tuh. Jadi kurang nggak salah itu $900. Ya kalau bosnya $50, dia $900. Ya jadi ini memang perlu satu pengertian ya. Jadi zaman sekarang itu udah nggak bisa lagi orang bekerja itu menyatakan jam kerja saya cuma 9 sampai 5, 9 to 5 saja. Itu nggak bisa. Zaman sekarang ini di mana semua usaha itu lagi destruktif ya, lagi kena serangan dari sosmed, serangan dari AI, ya. Ini mental dari karyawan itu tidak boleh seperti ini udahan, ya. Jadi mentalnya itu harus mental entrepreneur, ya, mental wira swasta, ya, di mana jam kerjanya itu 24 jam, ya. Cuman secara fisik memang istirahat, keluar dari kantor, tapi otaknya dan tanggung jawabnya itu tetap ya. Itu yang namanya jiwa entrepreneur ya. Jadi di mana orang yang mempunyai jiwa entrepreneur, maka dia akan memberikan sumbangan kerjaan terhadap perusahaan yang baik. Dan perusahaan kalau punya karyawan yang semua jiwanya lah entrepreneur, maka perusahaan itu akan sangat bertahan ya. Susah untuk dijatuhkan oleh kemajuan teknologi maupun AI ini. Ya, jadi aturan itu ya kita berharap hanya berlaku di Australia ada ya. Jangan sampai itu muncul peraturan itu di Indonesia. Wah, nanti malah bisa nggak keruan ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.